Selamat berjumpa kembali sahabat WowTube, semoga semakin sukses. Marilah kita lanjutkan pembahasan kitab Primbon Jawa di episode kedua ini. Pembahasan pada episode ini meliputi sejarah Primbon Jawa dan faktor penghambat dalam mempelajarinya dan upaya untuk melestarikan agar kitab Primbon Jawa tidak hilang dari kehidupan suku Jawa. Para sahabat WowTube, Primbon Jawa terbentuk sebagai hasil dari perkembangan budaya dan sistem pengetahuan tradisional di wilayah Jawa, Indonesia. Meskipun tidak ada catatan pasti tentang asal-usulnya, Primbon Jawa diyakini telah ada sejak zaman kuno dan terus berkembang seiring waktu. Kemunculan Primbon Jawa dapat dihubungkan dengan pengaruh berbagai peradaban dan agama yang mempengaruhi wilayah Nusantara. Dalam perkembangannya, kitab Primbon Jawa dipengaruhi oleh kepercayaan Hindu-Buddha yang masuk ke Nusantara pada abad pertama hingga abad ke-15. Konsep-konsep seperti wuku, yaitu siklus 210 hari, dan pasaran yang merupakan siklus 5 hari berasal dari periode ini. Kemudian kitab Primbon Jawa dipengaruhi Islam ketika masa penyebaran Islam di wilayah Nusantara. Elemen-elemen Islam juga termasuk dalam Primbon Jawa. Hal ini menciptakan perpaduan antara budaya Jawa dan ajaran Islam. Sebelum kedatangan agama-agama besar Hindu-Buddha dan Islam, masyarakat Jawa sudah memiliki kepercayaan dan tradisi lokal yang telah merupakan dasar dari Primbon Jawa. Berbagai kepercayaan ini berkaitan dengan spiritualitas, penghormatan terhadap leluhur, dan perhitungan alam. Sebagian besar isi pengetahuan Primbon Jawa disampaikan melalui tradisi lisan dari generasi ke generasi. Ahli primbon atau dukun yang memiliki pengetahuan tentang perhitungan waktu, ramalan, dan praktik spiritual telah membantu mempertahankan dan menyebarkan pengetahuan ini. Pengetahuan Primbon Jawa akhirnya dikonsolidasikan dalam bentuk kitab-kitab Primbon. Kitab-kitab ini ditulis dalam bahasa Jawa klasik dan mengandung berbagai informasi tentang sistem penanggalan, ramalan, praktik spiritual, dan interpretasi simbolis. Primbon Jawa terus berkembang seiring dengan perubahan budaya dan tradisi di masyarakat Jawa. Sistem penanggalan dan ramalan mengalami modifikasi dan adaptasi sesuai dengan perubahan zaman. Kemunculan Primbon Jawa tidak dapat diidentifikasi dengan satu titik tertentu dalam sejarah, tetapi lebih merupakan hasil dari evolusi budaya dan kepercayaan yang terus berlangsung. Meskipun banyak aspek Primbon Jawa yang berkaitan dengan kepercayaan spiritual dan simbolisme, Primbon Jawa tetap menjadi bagian penting dari warisan budaya Indonesia, terutama di kalangan masyarakat Jawa sampai sekarang. Para sahabat WowTube, marilah kita bahas potensi ancaman terhadap pudarnya Primbon Jawa atau kemungkinan ancaman terhadap kelanggengannya. Potensi ancaman dapat berasal dari berbagai faktor, terutama dalam konteks perubahan sosial, budaya, dan teknologi. Beberapa potensi ancaman bagi kelangsungan Primbon Jawa adalah sebagai berikut. 1. Modernisasi dan globalisasi. Perubahan sosial dan budaya yang disebabkan oleh modernisasi dan globalisasi dapat menggeser minat dan perhatian masyarakat dari tradisi dan kepercayaan lokal, termasuk Primbon Jawa. Nilai-nilai dan praktik tradisional dapat terkikis oleh budaya populer yang lebih dominan. 2. Pendidikan dan pengetahuan. Semakin tingginya akses pendidikan formal dapat berdampak pada pergeseran pola pikir masyarakat. Orang-orang mungkin lebih cenderung mengandalkan pengetahuan ilmiah dan rasional daripada kepercayaan tradisional seperti Primbon Jawa. 3. Menghilangnya ahli primbon. Pengetahuan Primbon Jawa sering diwariskan melalui generasi dan sering kali disampaikan oleh ahli primbon atau dukun. Jika generasi muda kehilangan minat untuk mempelajari dan meneruskan pengetahuan ini, maka Primbon Jawa bisa terancam punah.
4. Pengaruh agama lain. Di tengah pertumbuhan pengaruh agama-agama lain yang mungkin memiliki pandangan berbeda tentang praktik-praktik primbon, masyarakat bisa lebih cenderung mengikuti ajaran agama resmi dan meninggalkan kepercayaan-kepercayaan tradisional. 5. Perubahan gaya hidup. Perubahan gaya hidup dan prioritas hidup modern dapat menyebabkan penurunan minat terhadap praktik primbon Jawa. Orang-orang mungkin lebih fokus pada kebutuhan sehari-hari dan kurang memiliki waktu atau minat untuk terlibat dalam praktik tradisional. 6. Kurangnya literatur dan pendidikan formal. Kurangnya literatur dan pendidikan formal yang berkaitan dengan primbon Jawa dapat mengakibatkan pengetahuan ini hanya terbatas pada kalangan tertentu, dan sulit untuk diakses oleh generasi muda. 7. Teknologi dan media sosial. Meningkatnya penggunaan teknologi dan media sosial dapat menggeser minat dan perhatian masyarakat dari tradisi lisan dan praktik lokal. Generasi muda mungkin lebih tertarik dengan konten digital daripada mempelajari primbon Jawa. Para sahabat Wowtube, untuk menjaga kelangsungan primbon Jawa, masyarakat dan pemerintah harus menghargai dan mendukung warisan budaya ini. Pemerintah dan masyarakat Jawa perlu melakukan berbagai upaya, misalnya mendokumentasikan pengetahuan lisan, mengadakan pelatihan, menyediakan akses ke literatur, dan mengintegrasikan elemen primbon Jawa dalam pendidikan budaya lokal untuk membantu melestarikan tradisi ini bagi generasi mendatang. Para sahabat Wowtube, faktanya primbon Jawa adalah aspek budaya dan spiritual yang kompleks. Kalau sahabat Wowtube akan mempelajarinya, maka sahabat Wowtube harus menyiapkan waktu dan kesabaran. Sahabat Wowtube juga jangan ragu untuk bertanya dan terbuka terhadap berbagai pemahaman dari sudut pandang yang berbeda. Mempelajari primbon Jawa memerlukan dedikasi berupa pengorbanan tenaga, pikiran, dan waktu demi keberhasilan suatu usaha atau tujuan mulia. Di samping itu, sahabat Wowtube harus belajar tentang budaya, simbolisme, dan sistem perhitungan yang kompleks seperti yang dilakukan para leluhur suku Jawa dahulu kala. Kepada para sahabat Wowtube, berikut ini adalah beberapa langkah yang dapat dicoba untuk mempelajari primbon Jawa. 1. Memahami pengetahuan dasar. Mulailah dengan memahami konsep dasar dalam primbon Jawa, seperti kalender Jawa, weton atau tanggal kelahiran, pasaran, wuku, dan elemen-elemen lainnya. Ini akan membantu sahabat Wowtube memahami landasan sistem primbon. 2. Belajar dari sumber terpercaya. Dapatkan buku, artikel, atau sumber online yang terpercaya tentang primbon Jawa. Pelajari sejarahnya, makna simbolisnya, dan cara penggunaannya dalam budaya Jawa. 3. Temui ahli primbon. Jika memungkinkan, temui dan belajarlah dari ahli primbon yang memiliki pengetahuan dan pengalaman dalam bidang ini. Mereka biasanya dapat memberi panduan langsung dan menjelaskan berbagai konsep serta praktek primbon. 4. Mempelajari kalender Jawa. Memahami kalender Jawa dan siklus-siklusnya adalah kunci dalam memahami primbon Jawa. Pelajari bagaimana perhitungan wuku, pasaran, dan elemen-elemen lainnya dilakukan. 5. Pahami simbolisme. Banyak elemen dalam primbon Jawa memiliki makna simbolis yang dalam. Pahami arti dan interpretasi dari setiap elemen, seperti weton, pasaran, dan lain-lain. 6. Praktik dan pengalaman. Terkadang, memahami primbon Jawa melibatkan pengalaman langsung. Cobalah meramal hari baik atau buruk berdasarkan pengetahuan Anda dan lihat bagaimana hal itu berkaitan dengan peristiwa atau kejadian tertentu. 7. Respek terhadap budaya. Saat mempelajari primbon Jawa, ingatlah untuk mendekatinya dengan rasa hormat terhadap budaya dan tradisi. Hindari mengambil pendekatan skeptis atau meremehkan, karena primbon Jawa memiliki nilai penting dalam budaya Jawa.
8. Jangan meremehkan ilmu lain. Sewaktu mempelajari Primbon Jawa, jangan lupa untuk memahami bahwa budaya dan ilmu lain juga memiliki nilai dan kontribusi mereka. Penggabungan pengetahuan dari berbagai sumber dapat memberikan pandangan yang lebih luas. 9. Berkomunikasi dengan orang Jawa. Jika sahabat Worldtube memiliki teman atau kenalan yang berasal dari budaya Jawa, berkomunikasilah dengan mereka untuk mendapatkan pandangan dan wawasan lebih lanjut tentang Primbon Jawa. Semoga sukses belajar Primbon Jawa. Sahabat Worldtube, sekarang kita bahas tentang angka neptu yang merupakan konsep penting dalam Primbon Jawa. Angka neptu digunakan dalam berbagai perhitungan dan analisis untuk menentukan karakteristik dan sifat tertentu dari suatu hari. Angka neptu juga digunakan untuk memilih tanggal yang baik atau buruk dalam berbagai kegiatan seperti pernikahan, pindah rumah, atau pembukaan usaha. Angka neptu dihitung berdasarkan perpaduan dari beberapa elemen dalam penanggalan Jawa, termasuk wuku, pasaran, dina yaitu hari dalam penanggalan mingguan, dan wulan yaitu bulan dalam penanggalan Jawa. Setiap elemen ini memiliki kontribusi angka tertentu, dan hasil akhir dari perhitungan ini adalah angka neptu. Sahabat Worldtube, sekarang kita membahas tentang pasaran dalam Primbon Jawa. Dalam sistem penanggalan Primbon Jawa, pasaran adalah siklus 5 hari dalam kalender Pawukon. Setiap pasaran memiliki nama dan makna simbolis tersendiri. Sistem pasaran dalam Primbon Jawa merupakan bagian penting dari perhitungan tanggal baik atau buruk untuk berbagai kegiatan, meramal nasib, dan juga digunakan dalam tradisi kebudayaan Jawa. Nama-nama pasaran dalam Primbon Jawa beserta makna simbolisnya ada 5. 1. Pahing yang melambangkan keseimbangan dan kelancaran dalam hidup. 2. Pon yang melambangkan kemajuan dan kesuksesan dalam usaha. 3. Wage yang melambangkan kebijaksanaan dan pemikiran yang matang. 4. Kliwon yang melambangkan keberanian dan semangat. 5. Legi yang melambangkan kreativitas dan keceriaan. Setiap nama pasaran memiliki pengaruh dan karakteristik yang berbeda-beda, dan dalam perhitungan Primbon Jawa, pasaran juga dipertimbangkan bersama dengan wuku dan elemen-elemen lain dalam proses menentukan tanggal yang baik atau buruk untuk berbagai aktivitas. Penggunaan pasaran dalam Primbon Jawa lebih bersifat tradisional dan berbasis kepercayaan. Meskipun banyak orang modern mungkin tidak lagi mengikuti dengan ketat sistem pasaran dalam kehidupan sehari-hari, tetapi konsep ini masih memegang tempat istimewa dalam budaya Jawa dan digunakan dalam merencanakan upacara, perayaan, dan kegiatan-kegiatan penting lainnya. Sahabat Worldtube, dalam episode 2 ini kita sudah membahas tentang sejarah Primbon Jawa, langkah-langkah untuk mempermudah mempelajari Primbon Jawa, faktor yang mengancam kelestarian Primbon Jawa dan upaya untuk melestarikannya, serta sedikit pembahasan tentang neptu. Pembahasan elemen-elemen lainnya dan contoh-contoh mantra yang ada di Primbon Jawa akan dibahas di episode berikutnya. Kepada sahabat Worldtube, saya ucapkan terima kasih karena telah menonton video ini sampai selesai. Mohon dukungan subscribe dan like serta komentar yang membangun. Sampai berjumpa di video berikutnya.